membahas tentang ikhlas. Ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang syirik, Bu. Tentang Syirik. Ya, tentang syirik sama tentang kunci kerukunan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang ikhlas. Ada yang tahu nggak sih apa itu ikhlas? Tulus, Bu. Ada lagi? Apa itu ikhlas? Jadi ikhlas menurut bahasa itu berarti bersih, lurus, dan murni. Menurut bahasa ikhlas itu ada tiga. Itu ada bersih, dan murni. Kalau menurut istilah, ikhlas itu mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah. Artinya kita mengerjakan sesuatu itu hanya dengan karena Allah, bukan dengan pengen dapat pujian atau apa. Nanti dia bisa menimbulkan riya. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang bunyinya wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang mana artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Jadi ayat itu menjelaskan di mana diperintahkan untuk berbuat ikhlas, yaitu dalam melakukan ajaran perintah agama seperti halnya kita mendirikan sholat, membayar zakat, terus kita juga sedekah. Itu tuh harus dengan ikhlas. Jangan semata-mata kita ini dilihat oleh orang lain atau dinilai. Kalau kita minta, misalnya kita bersedekah, tapi kita tunjukkan, oh ini aku loh sedekah ini dengan uang segini, itu nanti niatnya bukan kayak sedekah, tapi lama-lama kita pamer apa yang udah kita sedekahi, timbulnya dia. Selanjutnya, untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus memulainya dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seorang pada perbuatan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya. Allah juga memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Orang yang melakukan beragam kebaikan dengan ikhlas hanya karena Allah semata-mata dan mendapatkan keridhoannya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri ikhlas. Ada yang mau membacakan apa saja ciri-ciri ikhlas? Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan. Tidak mendapat imbalan. Yang kedua, tidak merasa terpaksa. Tidak terpaksa. Terus, yang ketiga, tidak suka dipuji dan pujian. Tidak suka dipuji. Selanjutnya, tidak suka disegani. Tidak? Apa masih? Satu lagi, melakukan dengan penuh pengabdian. Melakukan dengan penuh pengabdian. Yang pertama, tidak suka mendapat imbalan. Ada yang tahu? Tidak suka mendapat imbalan. Orang yang ikhlas, dia tidak akan mengharapkan imbalan dari orang lain, akan tetapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, Farel menolong Umi, terus Farel mengharapkan imbalan. Apakah Farel itu termasuk
kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas keinginan sendiri. Tahu maksudnya? Oh enggak, maksud tadi nomor 2 tidak merasa terpaksa. Ya nomor 2 itu misalnya Farel membantu gitu, tapi dengan keinginannya sendiri. Tapi kalau misalnya Umi meminta tolong Farel, tapi Farel merasa terpaksa gitu, kayak gak mau, tapi tetap aja dipaksa. Nah yang ketiga itu tidak suka dipuji dan pujian, merupakan salah satu ujian bagi orang yang melakukan amal baik dengan pujian, serta seorang bisa terkena penyakit ujub dan sombong. Maka dari itu seorang yang muklis tidak suka dengan adanya pujian dari seseorang. Ada nggak sih orang ikhlas tapi dia pengennya dipuji-puji terus? Ada. Contohnya? Ayo dong. Lanjut aja ya. Yang keempat, dia tidak suka disegani. Salah satu kebaikan seorang pemimpin adalah disegani dan dihormati banyak orang. Kebanyakan pemimpin kan pasti kayak, oh ini pasti kita segan kan, segan mau negur, segan segala macam. Terus dia itu juga pasti dihormati semua orang. Contohnya dia rektor, pasti dia disegani ya. Gak mungkin kita mau Pak Rektor, gak mungkin kan. Jadinya kita juga harus segan, dan dia juga dihormati oleh banyak orang. Dengan kemungkinan seorang yang mudah menjadi congkak dan sombong, tetapi berbeda dengan yang memiliki sifat ini, dia akan tenang dan terdiam dan tidak akan mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Contohnya seperti apa? Seperti menyalahkan diri sebagai di kan contohnya seperti mencalonkan diri sebagai RT dan RW ataupun lainnya ya. Yang kelima, melakukan dengan penuh pengabdian, artinya kita akan beramal benar-benar hanya karena Allah, sehingga amal perbuatan yang dilakukan benar-benar berfokus dengan pengabdian dan penghambaan dari Tuhan. Jadi kalau kita menolong seseorang atau membantu atau apapun, kita itu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan pujian atau apapun. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu atau memberi sesuatu, tapi kita ngomong, oh aku habis ngasih ini sama dia, aku habis ngasih uang 100, itu nanti jatuhnya tidak. Selanjutnya ada manfaat ikhlas. Ada yang bisa membacakan manfaat ikhlas? Ya silakan Pak. Jadi ikhlas itu mempunyai banyak manfaat. Di sini sudah Ibu tuliskan atau Ibu tulis dalam PPT, ada 9 manfaat dari ikhlas, yaitu yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Jadi kalau kita ikhlas, hati kita insya Allah tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kalau kita ikhlas, insya Allah amal ibadah kita akan diterima Allah. Tapi jika kita kayak pamrih, pamer atau apa, Allah juga akan sukar gitu menerima amal ibadahnya. Nah, yang ketiga itu diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah. Yang keempat, mendoakan doa kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah kalau kita selalu ikhlas, terus kita tidak mengharapkan apa-apa, jadi kalau kita berdoa, insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kelima, dibukakan pintu ampunan, dihapuskan dosanya dan dijauhkan dari api neraka. Insya Allah jika kita selalu berbuat kebaikan, ikhlas,
memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya Umi melakukan kesalahan kepada Farel, terus Farel langsung memaafkannya. Itu juga salah satu manfaatnya dari ikhlas. Juga kalau Umi melakukan kesalahan, Farel malah balik marah. Mau usah terus apa saja kayak ada dendam sendiri, itu gak baik ya. Iya, Bu. Nah, mungkin materi minggu ini cukup di sini. Untuk anak-anak, ada nggak yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan materi ikhlas pada hari ini? Ya, silakan, Umi. Jadi kesimpulan itu kita tuh merupakan mengerjakan sesuatu kebaikan didasari dengan niat dan tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya pujian dari orang lain seperti kayak mau dipuji kebaikannya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, pada Jadi kita bersama ada apa? Yang benar dong, semangat kalau kuliahnya. Jadi ikhlas. ikhlas itu kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, tidak karena selain Allah. Jadi kalau kita di dalam ikhlas itu kita mau membantu orang, nggak menghargai orang, nggak terpaksa. Kalau misalnya kita nggak dipuji, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak disegani, ya nggak apa-apa. Terus kita juga sering membantu, mengabdi pada kita masyarakat agama NKRI. Nah, bagus sekali apa yang sudah dijabarkan oleh Umi dan juga Farel. Anak-anak, mungkin materi pada minggu ketiga ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian paham semua tentang materi ikhlas ya. Dan jangan lupa materi selanjutnya untuk dipelajari supaya minggu depan kita paham apa materi yang akan Ibu jelaskan. Baik, sebelum Ibu tutup kelas pada hari ini, lebih baik kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri